Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita selalu baik-baik saja dan selamat pagi. Selamat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita menjalani hari-hari hidup kita sepanjang hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, terambil dari Wahyu pada pasal yang ke-22 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami ingin menjalani kehidupan kami dengan berkat dan cinta dan kasih. Firman-Mu akan menuntun kami dan melihara kami agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menerangi jalan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah dalam kehidupan kami, ajari kami selalu hidup dengan firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 1-9 berkata, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang penyeberangan sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan 2 pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbagailah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkannya semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Amin. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta menjaganya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nas kita hari ini berbicara kepada kita bagaimana yang dilihat oleh Yohanes dan ingin disampaikannya kepada semua orang, terutama kepada kita saat ini, tentang akhir zaman kehidupan dan apa yang akan dialami. Yohanes diperlihatkan bagaimana dalam pasal 21 itu ada langit yang baru dan bumi yang baru. Pada penglihatan Yohanes selanjutnya di pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, malaikat itu menunjukkan kepada Yohanes sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan yang mengalir seperti kristal, artinya adalah Roh Kudus, dan kehidupan kita akan mengalir. Dan sungai kehidupan itu mengalir keluar dari tata Allah dan anak domba itu. Di tengah jalan kota itu, berarti air kehidupan akan diberikan, air kehidupan akan dinyatakan. Jadi kalau air kehidupan itu seperti kristal, berarti air itu akan mengalir, dan Roh Kudus itu akan mengalir dan memberikan sukacita, memberikan damai, memberikan kebahagiaan, memberikan hidup yang kekal, seperti dikatakan pohon-pohon kehidupan. Berarti pohon-pohon kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Dan ini akan terjadi pada akhir zaman,
orang akan mendapatkan air kehidupan yang jernih dan pohon-pohon kehidupan yang berbuah dengan satu syarat, menyembah Allah di dalamnya. Seperti ayat yang ke-9, ketika Yohanes melihat hal itu, ia tersungkur dan begitu ia berbahagia. Malaikat menunjukkannya, tapi malaikat katakan, jangan menyembah aku karena aku ini juga hamba, tetapi sembahlah Allah. Nah, siapa yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini, maka ia akan mendapatkan apa yang akan dialami dalam kehidupan kelak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukankah apa yang diperlihatkan kepada Yohanes ini adalah satu tentang kehidupan di akhir zaman, tentang apa yang akan dialami oleh manusia ketika manusia akan hidup pada langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya, kita percaya kematian Yesus Kristus membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Dan orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan dan percaya pada perkataan-perkataan Tuhan dan para nabi, para rasul yang disampaikan melewati kitab suci kita atau Alkitab, setia melakukannya dan hidup pada ketetapan firman Tuhan, tidak melakukan yang jahat, tidak menyimpang kiri dan kanan, tetapi tetap melakukan firman Tuhan, maka ia akan mendapatkan air kehidupan seperti kristal. Air kehidupan artinya kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang sukacita, dan tidak ada lagi matahari, berarti tidak ada lagi terik matahari, berarti bisa kita katakan air kehidupan itu adalah surga di dalamnya. Tetapi realita kenyataannya, ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita perlu air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Di mana air kehidupan ini Roh Kudus yang akan mengalir dalam hidup kita, di mana Roh Kudus akan menguasai kita, memberikan kesejukan dan ketenangan, kebahagiaan, damai dan sejahtera dalam hidup kita. Bahkan kita juga perlu pohon-pohon kehidupan, hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Intinya, percaya kepada Tuhan Allah, jangan menyembah ilah-ilah lain, jangan percaya pada kekuatan-kekuatan lain dalam hidup kita, tapi bersandarlah pada kekuatan dari Allah, bersandarlah pada pernyataan dari Allah, dan hiduplah menurut firman Tuhan seperti dikatakan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, semua mereka yang mengerti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi kita diajak untuk menyembah Allah dalam hidup kita, untuk menaruh hidup kita pada Tuhan, untuk percaya pada Tuhan, untuk perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan air kehidupan, pohon kehidupan yang baik, seperti kristal yang memberikan damai dan sejahtera. Karena hidup kita perlu damai, kita perlu sukacita, kita perlu kebahagiaan, dan itu hanya didapat ketika kita percaya pada Tuhan dan hidup pada peraturan-peraturan Tuhan. Sembahlah Tuhan dalam hidup kita, dan jadikanlah Allah sebagai Allah satu-satunya yang kita percayai dalam kehidupan kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, berjalanlah sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Jangan melakukan kejahatan dalam hidup kita, jangan menyembah ilah-ilah lain dalam hidup kita. Sembahlah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh akan kehidupan kami, dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan memelihara kami, menjagai kami, dan menuntun kami agar hidup kami selalu ada di hadapan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami satu-satunya. Kami menyembah Engkau dalam segala perkara hidup kami. Amin.